saya munculkan dulu materi kita hari ini. Sebentar ya. Ya, oke. Pertama saya mohon maaf karena tadi rapatnya lama jadi terlambat. Mohon maaf. Terus terima kasih juga atas kerjasamanya dalam perkuliahan ini. Tugasnya selalu dikerjakan dengan baik ya, sudah baik sekali. Kalian juga sudah baik dalam sangat bagus ya dalam mengembangkan ide karangan, walaupun memang masih ada teman-teman yang kalian juga yang masih berusaha supaya bisa mengembangkan karangannya. Terus saya tekankan bahwa hal yang paling penting dalam perkuliahan di masa seperti ini adalah komunikasi ya. Jadi pasti kalian punya, ketika mengikuti perkuliahan ini pasti punya pemikiran sendiri juga, punya berbagai macam pemikiran ya, punya siapa tahu ada kecurigaan juga dengan saya. Misalnya curiga nih, Hari Sensei beneran baca nggak sih ya Sakubung kita gitu ya. Demikian juga saya ya, ada kecurigaan juga misalnya nih kayaknya pakai Google Translate semua deh gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kecurigaan itu tidak bisa diungkapkan, itu kuliah kita sesi ini itu nggak akan jadi sesi yang bagus. Jadi silakan kalau kalian punya apa yang ingin disampaikan, entah pertanyaan, entah kecurigaan, entah apapun itu ya, silakan disampaikan. Demikian juga dengan saya pun akan menyampaikan apa yang saya pikirkan terhadap kalian. Kalau saya curiga, saya sampaikan bahwa saya punya kecurigaan seperti ini begitu ya. Ya, jadi harus sama-sama bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita masing-masing. Kalau misalnya tidak bisa, itu sangat mengganggu sebenarnya, mengganggu dan jadi nggak memaksimalkan kualitas sesi ini ya. Terus sekali lagi saya tekankan bahwa fokus perkuliahan ini adalah memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah dimiliki oleh kalian ya dalam bentuk tulisan. Jadi memberdayakan apa yang udah ada di dalam kepala kalian dalam bentuk tulisan ya. Jadi bukan belajar hal yang baru juga boleh tentunya ya, tapi tidak bukan dengan cara yang kalian sendiri pun nggak paham gitu loh. Misalnya menghasilkan karangan nih, misalnya kalian pakai bikin dulu bahasa Indonesianya, terus translate langsung ke Google Translate, terus langsung dikumpulkan ke saya gitu ya. Itu mungkin masalah kalian selesai, tugasnya bisa diselesaikan, tapi itu tidak menyelesaikan masalah kalian dalam belajar bahasa Jepang ya. Kalau misalnya isinya itu bisa kalian pahami, itu oke ya. Kalau bahasa Jepangnya itu bisa kalian baca, itu oke. Tapi ketika kalian menghasilkan sesuatu yang tidak kalian pahami sendiri, itu udah jadi masalah yang besar. Dan saya berharap tidak terjadi hal tersebut seperti di kelas ini gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya bersedia melihat menerima karangan kalian dalam bahasa Jepang yang seadanya, itu sama sekali nggak masalah ya. Jadi jangan takut jangan takut kalau misalnya kalian menghasilkan bahasa Jepang yang seadanya. Jangan. Itu kalau kalian menghasilkan bahasa Jepang dari resource yang ada di dalam diri kalian, itu adalah hal yang paling bagus ya. Percuma kalau hasil bahasa Jepangnya bagus tapi itu pinjam dari media yang lain yang bukan sama sekali, informasinya itu bukan milik kalian gitu. Semoga kalian bisa paham apa yang saya sampaikan ini. Terus seperti yang sudah saya sampaikan juga, mengetahui itu bukan berarti kalian langsung bisa ya.
tahu cara bikin kopi bukan berarti bisa langsung bikin kopi yang enak gitu ya. Tahu cara naik sepeda bukan berarti bisa langsung naik sepeda. Demikian juga dengan bahasa yang sedang kalian pelajari sekarang. Kalian tahu tata bahasanya, tapi belum tentu bisa menggunakannya secara maksimal. Nah, disinilah kalian belajar bagaimana cara menggunakan itu, menggunakan apa yang ada di dalam diri kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan hal yang ada di luar dari diri kalian, percuma ya. Jadi silakan berdayakan apa yang. Jadi kalau misalnya kalian nggak nemu misalnya ya satu bahasa Jepang untuk apa yang kalian mau sampaikan di sini, itu silakan dipikirkan lagi caranya gimana supaya bisa diekspresikan dengan yang ada di dalam kepala sini. Ya, misalnya kalian ditinggal di pulau terpencil ya, nggak ada orang, terus nggak ada tempat untuk berteduh. Terus di situ ada pohon, ada ranting-ranting. Nah, walaupun tidak ada rumah di situ, tapi kalian bisa mewujudkan bentuknya yang sama kayak rumah kan, buat berteduh. Sama itu dengan yang saya harapkan dari kalian sekarang berkaitan dengan belajar bahasa Jepang. Dengan apa yang ada itu bisa mewujudkan bentuk yang mungkin bentuknya beda, tapi tujuannya sama gitu loh. Semoga paham ya. Terus silakan kalian juga jangan malu dengan bahasa Jepang kalian. Saya lihat juga udah bagus-bagus ya. Hanya perlu penyesuaian ya. Silakan di mata kuliah ini kalian bisa jadi diri kalian sendiri. Nggak perlu pura-pura pintar bahasa Jepang, nggak perlu pura-pura bodoh dalam bahasa Jepang ya. Kalian bisa menjadi diri sendiri dan itu nggak apa-apa. Dan itu yang saya harapkan ya. Oke. Nah sekarang saya langsung masuk ke feedbacknya ya. Jadi kemarin kan kalian sudah saya minta memperbaiki lagi karangannya kali ini mengenai deskripsi tempat ya. Nah sekarang saya ada pick up beberapa kalimat yang saya pikir perlu penyesuaian ya, yang ini bagian dari feedback ya. Jadi berharap dengan feedback ini tingkat kesadaran kalian itu semakin tinggi ya. Kalian sudah tahu tata bahasanya, hanya saja tingkat kesadarannya masih rendah. Itu yang menjadi masalah. Bukan karena nggak tahu ya. Tahu tapi tingkat kesadarannya rendah itu. Yang pertama langsung saja, sore de sensei wa hotondo sukoshi kibishi de yasashi desu. Nah ini bagian yang sering saya lihat nih, yang ini nih. Jadi menggabungkan dua kata sifat ya. Sebenarnya mungkin kalian udah tahu cara menggabungkan dua kata sifat, yaitu dengan bentuk T kan. Misalnya sukoshi kibishiku te yasashi desu misalnya. Atau kalau misalnya ini kan kibishi dan yasashi ini kan berlawanan ya. Bisa digabungkan dengan tapi gitu ya. Sensei wa hotondo sukoshi kibishi desu. Shikashi yasashi desu, seperti itu ya. Jadi harus coba dipikirkan lagi bagian yang ini ya. Jadi ketika melihat sesuatu yang berlawanan itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan pakai tapi ya. Nah itu dalam bahasa Jepang kalian sudah tahu, sudah belajar. Seperti yang paling gampang itu kan misalnya demo gitu ya. Sensei wa hotondo sukoshi kibishi demo yasashi desu, kayak gitu juga bisa ya. Selanjutnya ini juga masih berkaitan sama kesalahan berkaitan kata sifat ya ini. Kono no mimono wa totemo amai de suzushi desu. Nah ini seharusnya bisa digabungkan dengan kata bentuk kata sifat yang bentuk T ya. Kono no mimono wa totemo amaku te suzushi desu, begitu ya. Ini berapa kali pun saya sampaikan itu tetap muncul. Udah pernah di feedback sebelumnya saya kasih tahu bahwa bentuk kata sifat itu kalau digabung ini pakai bentuk T loh. Itu udah pernah saya kasih tahu, tapi tetap muncul. Kenapa? Karena tingkat kesadarannya rendah. Padahal udah tahu sebenarnya ya, belum biasa ya. Jadi silakan kalian cek lagi ya, nanti silakan disesuaikan lagi.
Terus kalimat selanjutnya, tsugi no basho wa Malioboro desu. Malioboro wa shotengai desu. Dori de oku no hotel, restoran, shop nado ni kakomareta. Nah, ini saya juga nggak paham ini, maksudnya di Malioboro itu dikelilingi begitu ya. Di sini si penulis udah pakai udah pakai nigiwate mas ya. Sudah, tapi di sini kenapa pakai bentuk futsuke ya? Saya juga nggak paham. Ya. Apakah ini dihasilkan dari si penulisnya itu sendiri mikir atau dari Google Translate? Ini saya juga nggak paham ini. Ya. Kenapa saya bisa berasumsi bahwa ini hasil dari Google Translate? Pertama, ini Okuno Hotel bla bla bla. Fokus ke sini ya, Okuno. Okuno ini biasanya jadi terjemahan banyak hotel, restoran kayak gitu ya. Jadi saya juga setiap hari, hampir setiap minggu pasti pakai Google Translate untuk pekerjaan saya. Jadi saya tahu, saya juga menerjemahkan berbagai jenis kalimat ya dengan Google Translate itu, dan jadi saya tahu pola-polanya. Bahasa Jepang apa yang sering muncul itu dalam Google Translate hasilnya ya. Jadi saya kurang lebih tahu, dan saya tahu proses bagaimana saya belajar, bagaimana kalian belajar dari dasar, menengah sampai tingkat atas ya. Kata-kata apa saja yang pantas, yang sudah bisa dikuasai oleh bahasa Jepang, anak yang udah pembelajar bahasa Jepang dasar. Kata-kata apa saja yang sudah bisa dipelajari yang menengah, itu rata-rata saya udah paham ya. Indikator yang kedua kenapa saya nilai ini ada kemungkinan dari Google Translate ini, nigiwate mas. Ini bahasa Jepang yang sulit. Bahkan sensei, kalau tanya ke sensei pun kadang mungkin nggak bisa baca gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalian boleh pakai Google Translate, saya nggak melarang. Tapi kalau dipakai untuk menerjemahkan kalimat, itu nggak saya sarankan. Itu percuma. Hasilnya ada kayak gini. Tapi ini bukan, kalau betul ya, ini hasil dari Google Translate. Kalau salah tolong koreksi saya ya. Siapa tahu ini saya jadi fitnah kan. Kalau memang betul ini dari Google Translate, ini bukan, informasinya itu bukan milik kalian. Bahasa Jepangnya bukan milik kalian, nggak akan bersisa di badan kalian tuh, nggak akan bersisa ya. Sekarang kalau saya suruh baca gitu ya, karena dulu pernah di mata kuliah Sakubung juga saya suruh baca, tapi mahasiswanya nggak bisa baca ya. Itu yang prihatin ya, memprihatinkan tuh seperti itu. Saya udah kasih jalan, nggak apa-apa, bahasa Jepangnya sederhana aja, tapi mengambil pilihan yang membuat dia merugi sendiri gitu. Ini yang tidak saya harapkan. Semoga kalian bisa mengambil pilihan yang bijak ya. Mau hasilnya maksimal, kelihatannya maksimal, tapi dalamnya kosong, itu percuma, nggak jadi apa-apa. Kalian mau, jadi gini, saya kasih pilihan ke kalian di dalam kuliah ini, mau beneran belajar atau pura-pura belajar. Kalau mau pura-pura belajar, nggak apa-apa, lanjutin aja kayak gitu. Nanti hasilnya ya kalian sendiri yang merasakan, gitu ya. Jadi itu yang saya berikan di mata kuliah ini. Pertama, saya berikan ketenangan kalian. Kalau sekarang kalian mengerjakan tugas dengan sangat baik, itu udah cukup membuat kalian bisa lulus di kuliah ini. Saya pikir itu udah nggak membuat kalian khawatir lagi untuk bisa belajar fokus gitu. Kalau dengan kondisi seperti itu kalian masih memilih jalan yang tidak diharapkan, nah itu masalahnya berarti bukan masalah bisa atau enggaknya ya. Masalahnya mau atau enggaknya gitu. Mau belajar atau enggak itu. Ya. Jadi mohon diperhatikan, dipikirkan lagi dari sekarang kalian mau ngapain. Mau benar-benar belajar, ayo. Kalau mau pura-pura belajar ya silakan aja lanjutkan, enggak apa-apa ya. Tapi ya nanti hasilnya jangan nyalahin siapa-siapa kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang gitu, nggak bisa memberdayakan apa yang sudah ada di dalam diri kalian sendiri ya. Nigiwate maksudnya intinya rame kan, kenapa nggak pakai nigiaka desu begitu ya. Jadi ngapain pakai pilih yang susah selama ada yang lebih mudah dipakai gitu loh.
Saya bingung. Ini juga oku no hotel ya. Oku no hotel, restoran, shop nado ni kakomareta. Kenapa nggak bilang Mario Borono michi ni hotel ya, restoran ya, shop nado ga taksang arimasu. Itu udah cukup mengekspresikan apa yang diekspresikan di sini gitu. Ya, jadi saya berharap kalian silahkan berpikir lagi lah. Berpikir lagi mau ngapain gitu. Apakah dengan ini udah cukup belajar? Beneran bisa gitu loh. Ditanyakan lagi ke dirinya sendiri gitu loh. Sorry kalau saya agak panas ya hari ini ya. Jadi karena saya prihatin terus terang. Saya di sini belajar ya sama belajar dengan kalian ya, belajar berusaha memberikan sebuah kesempatan yang ayo nggak bisa nggak apa, kita belajar dari nol supaya kalian bisa mencapai sesuatu gitu loh di mata kuliah ini. Nggak cuman setiap minggu bikin sakubung selesai gitu dengan cara yang paling gampang, misalnya pakai Google Translate gitu ya. Gitu. Jadi saya punya kecurigaan seperti itu sih. Kalau misalnya kecurigaan saya salah, tolong. Itu saya berharap sih saya nggak pakai Google Translate. Ini juga saya bukan berarti menduga semua pakai ya, enggak. Udah ada beberapa yang saya lihat itu bagus sekali. Ya, ini juga bukan begitu maksudnya. Bukan berarti saya menuduh kalian semua gitu ya, bukan. Tapi kalau ada beberapa yang seperti itu, saya berharap harus dipikir ulang lagi lah. Bayar mahal-mahal kuliah cuman pakai Google Translate buat apa gitu ya. Oke, mohon maaf kalau saya agak panas sedikit. Saya lanjutkan dulu. Terus ini, Kyonen 2度目の Jogja ni ikimashita. Koko no dokyusei to sensei ni ikimashita. Sensei to ikimashita ya, sensei to ikimashita. Pergi dengan teman sekelas dan guru gitu kan ya. Dokyusei to sensei to ikimashita, begitu aja. Nah, terus di sini ada lagi di sini. Karangannya judulnya Omoide ni Nokoru Shogakko. Ini bagus sekali judulnya ya. Terus hanya saja pertanyaan pertamanya, Sono tatemono wa nan desu ka? Jadi jawabannya kan Sono tatemono watashi no gakko ni itta basho desu gitu. Itu sebagai awal sakubungnya kurang pas kalau menurut saya. Jadi kalau Omoide ni Nokoru Shogakko judulnya, pertanyaannya Omoide ni Nokoru basho wa doko desu ka? Begitu. Kan awalan sakubungnya jadi enak. Omoide ni nokoru basho wa shogakko desu. Shogakko wa doko-doko ni arimasu, begitu ya. Jadi mohon diperhatikan lagi. Jadi waktu kan ini teknik bikin sakubungnya dari pertanyaan dulu kan ya. Bikinlah pertanyaan yang mudah kalian jawab gitu, sambil membayangkan alur ceritanya gitu ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini selanjutnya ya, yang ini ya, demo totemo tanoshii desu oku no hito wa. Nah ini juga sama nih, oku no hito wa Dufan ni game o asobi ni ikitai desu kara. Ya, banyak orang yang ingin pergi main game di Dufan gitu kan. Karena bahasa Indonesia seperti itu, makanya bahasa Jepangnya jadi okuno. Biasanya kalau Google Translate seperti itu. Ya. Silakan kalau memang bukan Google Translate, silakan disangkal ya, jangan, supaya nggak jadi fitnah gitu ya. Begitu ya. Kalau kenapa nggak gini aja? Demo tanoshii desu. Dufan ni game o asobi ni ikitai hito ga taksang imas, kan begitu. Taksang imas no hoga, yang taksang imas, yang itu aja lebih mudah dipahami. Ya, dan itu ada di bahasa Jepang dasar yang paling dasar gitu. Nani ga taksang arimas itu ya, taksang imas gitu.
Ya, kalian nggak perlu bikin bahasa Jepang yang super mewah lah, nggak perlu. Kalau itu bukan informasinya, bukan milik kalian, percuma. Kayak rental mobil, kalian pengen kelihatan bagus gitu ya, ngerental mobil Mercedes, tapi itu bukan milik kalian gitu loh, kosong, percuma gitu. Jadi mendingan pakai Honda Beat kayak saya, tapi ya itu punya sendiri. Sorry jadi ngomong yang aneh, tapi ya sama aja seperti itu. Percuma mau pakai bahasa Jepang yang mewah juga tapi kosong, nggak ada, itu bukan milik kalian ya, nggak ada rasa memiliki terhadap informasi itu, nggak jadi apa-apa, iya kan? Oke, saya lanjutkan ya. Terus namae wa, selanjutnya namae wa Micropresso no Cafe des, ya des, jangan lupa des gitu ya, jangan lupa. Tapi yang menulis ini dia ada desnya di yang lain gitu, jadi masalahnya bukan dia nggak tahu, tapi tingkat kesadarannya rendah gitu, tolong ditingkatkan ya. Terus ano cafe wa saiko dewa arimasen ga saiko no cafe da to omoimasu. Saiko janai kedo saiko, yang mana jadinya? Yang benernya yang mana? Saiko janai kedo saiko da to omoimasu ya. Jadi saiko dong, saiko des. Terus kenapa bikin panjang-panjang begini? Ya, itu saya pengen dengar alasannya sih. Oke ya. Terus selanjutnya ano toki wa mada Jakarta ni hikkoshite imasen. Watashi ga kono mall de kini itte iru no wa tashu tayona shop ga aru koto desu. Tashu tayona, muzukashii na. Muzukashii nihongo tsukatten na. Pakai bahasa Jepang yang gampang aja. Ngapain pakai tashu tayo? Kalau ngerti nggak apa-apa, kalau bisa baca nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya. Tapi ya itu, saya karena ada kecurigaan kalian sangat seneng Google Translate ini kayaknya. Ngerti sih, itu pengen pakai gitu, paham, cuman percuma. Saya belajar bahasa Jepang dari nol sama kayak kalian. Terus saya belajar bagaimana orang itu bisa belajar dan menguasai bahasa Jepang gitu. Jadi saya ngerti ya, paling nggak tahu gitu loh gimana sih supaya orang itu bisa menguasai bahasa Jepang, gimana caranya, paling nggak saya paham. Nah kalau cara pakai Google Translate itu nggak akan berhasil, nggak akan menyisa apapun gitu loh. Kini itteiru ini juga cukup lumayan levelnya menengah sih, cuman ya nggak tahu sih. Cuman ya ini saya kenapa nggak watashi ga kono mall de kini itteiru no wa suki na no wa gitu kan. Mall de suki na no wa iro na shop ga aru kara desu kan, gitu lebih mudah. Lebih mudah dipahami. Tashu tayona muzukashii na. Kalian itu ada pilihan yang lebih mudah, kenapa ngambil yang lebih susah gitu loh. Saya bingung di situ. Ya. Terus saya lanjut dulu. Konbanwa. Konbanwa minasan, o genki desu ka? Minasan wa suki na basho ga arimasu ka? Mochiron arimasu desu ne. Arimasu ne gitu ya. Nah ini oke sih, nggak masalah. Cuman ini tuh sakubung, bukan hapyo. Ya, jadi saya pikir sih nggak perlu bagian seperti ini ya. Kita teruskan dulu. Perumusan naskah proklamasi no hakubutsukan desu. Sono hakubutsukan wa Menteng Chuo Jakarta ni arimasu. Ini kenapa ya? Ini kenapa ada di sini? Chuo Menteng. Ininya kebalik ya. Chuo Jakarta. Kemana tuh? Jadi ininya Chuo Jakarta no Menteng ni arimasu. Jadi ini dibalik harusnya. Gitu ya. Kayak orang. Jadi lebah.
Sorry, iseng amat. Ya, jadi dibalik ya. Oke, terus selanjutnya Toshi ni ichido aroru to o otozuremas. Ini juga otozureru itu kan susah ya. Mungkin ini dia maunya pakai mengunjungi bahasa Indonesianya ya. Kenapa nggak pakai pergi aja gitu? Neni ichido aroru to ni ikimas gitu kan udah lebih mudah gitu ya. Jadi saya kadang ngelihatnya tuh gemes gitu. Kenapa pakai yang susah-susah gitu? Saya nggak paham. Ya, terus totemo exciting deh. Exciting kan bisa pakai tanoshi. Ya, tanoshi kute Jakarta dewa kurikaisu koto ga dekinai keiken deshita. 難しいな。とても楽しくてジャカルタでは、できない経験です。Gitu aja udah cukup. Tidak, mungkin pengen mengekspresikan sesuatu yang kadang yang bahasa Indonesia itu susah banget gitu loh. Jadi makanya jadi pusing sendiri bahasa Jepangnya ini gimana nih gitu kan. Mendingan pakai yang gampang-gampang dulu dah. Ya. Terus yang selanjutnya soyuba apa nih soyuba? Salah tulis atau nggak apa ya, saya nggak paham. Terus laksa Tangerang no ajiwa karai to amai desu. Nah ini sama tadi ya, menggabungkan dua kata sifat itu ya, karakute amai desu, begitu ya. Semoga nggak muncul lagi ya, tapi dalam ya nggak tahu sih, ini kan mengenai kata sifat ini udah pernah dikasih tahu sebelumnya, tapi tetap ada gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Terus ie no chikaku ni, ini juga saya nggak paham nih kenapa dengan yang menulis ini ie no chikaku ni ga arimasu, ini ada yang hilang gitu. Namae wa tekamawar desu chisai nantoka ni sono o manabimashita. Jadi ada yang hilang gitu. Sensei tachi wa totemo yasashikute, hilang juga di sini. Sore kara ni des apa nih? Saya juga nggak paham. Saya nggak tahu, mungkin masalah sama filenya kali ya. Semoga bisa diperbaiki diperbaikannya ya. Terus oji chang no ie wa ki kara tsukuraremashita. Sonna ni hiroku nakatta kedo omoshiroi tatemono deshita. Ya, hiroku nai. Rumahnya masih ada kan? Ya, kalau masih ada berarti nggak perlu pakai bentuk nggak perlu pakai bentuk lampau ya. Hiroku nai kedo omoshiroi tatemono desu. Kecuali tatemononya udah nggak ada ya oke. Jadi kira-kira seperti itu masukan dari saya ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya hari ini agak panas ya, agak bersemangat, agak ngegas, mohon maaf sekali lagi. Tapi itu bukan jangan pakai tapi, itu adalah bentuk kekhawatiran saya. Semua sensei itu kalau marah, kalau ngegas itu karena khawatir mahasiswanya nggak belajar, itu aja. Khawatir mahasiswanya belajar dengan cara yang salah gitu. Bukan berarti saya menilai kalian semua begitu, bukan ya, tidak ada. Tapi ada beberapa yang mengindikasikan seperti itu, pakai Google Translate yang ya, jadi justru pakai bahasa Jepang yang sulit gitu loh. Saya nggak paham kenapa. Selama ada yang mudah, pakailah yang mudah aja, yang lebih mudah dipahami, yang lebih kalian pahami juga, yang lebih mudah ditulis gitu loh. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Itu saya sudah menyampaikan semua. Silakan kalau ada dari kalian yang mau menyampaikan sesuatu ke saya, silakan kalian juga jangan segan-segan ya. Mungkin takut nanti kalau misalnya saya ngomong gini nilainya apa gitu, nggak ada. Saya jamin nggak. Kita mau berantem di sini itu nggak akan pengaruh ke nilai-nilai kalian. Ya, saya jamin. Kalau ada yang nggak sesuai omongan saya sama tindakan saya, silakan dilaporkan ke ketua jurusan juga boleh. Dituntut saya juga nggak apa-apa, nggak masalah.
Sensei kemarin bilangnya gini, ternyata beda tindakannya gitu. Bilang aja nggak apa-apa seperti itu. Ya, jadi untuk bikin sesi belajar yang berkualitas itu ya harus terbuka semuanya. Silakan. Ada yang mau berpendapat, berkomentar, bertanya, silakan. Sensei, Ya, saya mau berpendapat, boleh nggak? boleh, silakan. Jadi kan yang tadi yang ada judulnya Omoi de Ninokoro kan gitu kan Sensei. Mm-mm. Terus kayak ada pertanyaannya sono natemono, terus kayak jawaban. Kalau Mm-mm. saya pribadi ya Sensei, yang kan baru kali ini nih pakai teknik yang pertanyaan gitu. Mm-mm. Nah, kalau saya itu kalau ngerjain sakubun biasanya itu kayak pakai feeling Sensei. Jadi kayak apa yang mau saya tulis itu langsung saya tulis aja gitu. Oke. Nah, jadi kayak yang tadi kan Sensei bilang kayak itu kan bukan teks saya. Jadi untuk kalimat bahasanya saya nggak tahu gimana. Jadi kayak kan dari judul kan nggak harus langsung ngomongin itu omoide gitu Sensei. Betul, Misalnya di betul. paragraf pertama dia jelasin basonya dulu kayak sono gakko pernah belajar di situ, baru kayak ada gini gini gini, terus nanti paragraf akhirnya tuh kayak somoga omoide takusan gitu kayak gimana ya Sensei, dari Ya, ada penulisnya pembukanya gitu dulu ya. bagaimana penulisnya mau mengungkapkan kalimatnya itu kan tergantung dari penulisnya Sensei. Betul. Karena saya sendiri kalau ngerjain sakubunnya tuh yang kemarin sih yang disuruh buat pertanyaan itu pertanyaan saya belakangin dulu Sensei, saya tulis Mm-mm. dulu teksnya gitu karena kan saya agak gimana gitu karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu sih Sensei. Boleh, Jadi boleh. itu pendapat saya tadi yang soal feedback yang pertanyaan tadi sih Sensei. Oke, terima kasih. Kira-kira begitu. Ada lagi, udah? Oke ya, baik, terima kasih. Siapa tadi ya? Ivy ya kali ya. Nah, iya Sensei. Oke, makasih ya. Ya, jadi pertama begini. Jadi kalau memang kalian punya teknik tersendiri yang eh, berbeda dengan yang saya sarankan, itu sama sekali nggak masalah. Ya, pertama itu, dan itu pernah saya sampaikan juga. Jadi silakan kalau memang teknik dengan membuat sakubung ini dengan dari pertanyaan itu nggak cocok, itu sama sekali nggak masalah buat saya. Silakan kalian kembangkan teknik kalian sendiri supaya bisa menghasilkan sebuah sakubung yang lebih baik gitu ya. Terus kayak tadi juga Ivy bilang kalau Ivy memang nggak cocok dengan ini, itu nggak masalah. Dan misalnya untuk memenuhi kriteria tugas pelaksanaan tugas kali ini, itu prosesnya dibalik. Jadi bikin karangan dulu, habis itu bikin pertanyaan jawabannya ya. Itu sama sekali nggak apa-apa. Itu emang ada teknik yang dibalik seperti itu dan nggak masalah gitu. Ya, jadi kenapa saya memilih bukan memilih ya, menyarankan memberikan gambaran bagaimana membuat sakubung dari beberapa pertanyaan dulu itu karena pertama ada banyak temannya yang tertolong dengan teknik seperti ini ya, jadi lebih mudah menyusunnya. Dan yang kedua, saya juga nggak mengharapkan kalian langsung bisa ya, bukan berarti saya merendahkan kalian, bukan, tapi memang ada kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang bisa langsung jadi gitu loh. Saya juga paham itu. Saya juga bukan berarti ini ya, maksudnya bukan berarti merendahkan, tapi memang ada prosesnya dan itu nggak apa-apa. Dan dengan beginilah kita memperbaiki kualitas kita gitu loh, ya. Jadi seperti itu sih. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya teknik yang lain itu sama sekali nggak masalah, nggak apa-apa, nggak ngikutin. Bilang aja ke saya, Sensei, mohon maaf hasilnya saya nggak nyantumin jawabannya gitu, saya langsung aja karena lebih nyaman seperti ini, itu nggak masalah ya. Silakan kalau ada yang lain. Oke ya, makasih banyak tadi masukannya Sensei ya. mau nanya yang mau ya kalau misalkan kita bikin pertanyaan gitu kayak misalkan nomor 1 kita bikin pertanyaan ini Mm-mm. terus jawab ini
Nah, pas mau dibikin ke kalimat itu harus sesuai sama urutan pertanyaan itu nggak sih pas dijelasin gitu? Enggak. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan, pertama buat aja dulu pertanyaan. Pertama buat pertanyaan. Nah, setelah itu kan pasti udah tahu dong, udah kebayang jawabannya kayak gimana. Nah, nanti kalian bisa mengurutkan ulang si pertanyaan itu sesuai dengan alur yang kalian hendaki gitu, yang kalian maui. Jadi nggak mesti harus urut begitu, enggak. Itu hanya sebagai referensi saja. Ini caranya gini loh gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau dirubah urutannya itu sama sekali nggak masalah. Oke. Baik, Sensei. Ya, Terima makasih ya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ya, jadi kalau ada feedback dari kalian juga itu saya senang banget ya. Kalau saya begini itu saya senang banget. Ya, jadi ya itu buktinya apa ya? Ada perhatian. Ya, saya senang sekali ya. Silakan yang lain. Oke ya, jadi kalau tidak ada, baik perkuliahannya saya benar nih nggak ada nih. Oke ya, nggak ada ya. Baik, terima kasih ya waktunya. Ya, terima kasih. Jadi semoga, mohon maaf sebelumnya kalau hari ini saya agak ngegas ya. Semoga kalian bisa paham kekhawatiran saya dan semoga kalian juga bisa memberitahukan kekhawatiran kalian kepada saya ya. Saya juga apa adanya, saya juga berharap kalian apa adanya ke saya. Terus untuk selanjutnya nanti saya minta kalian perbaiki lagi ya. Berdasarkan feedback hari ini, coba diperbaiki lagi. Coba dirunut ulang lagi, diperiksa lagi ya, bumponya, terus dikembangkan lagi. Kalau yang masih volumenya masih sedikit, tolong dikembangkan lagi. Kalau nggak ngerti cara ngembanginnya, bisa nanya sama temennya juga ya. Bisa lihat video-video saya sebelumnya, karena di video sebelumnya itu ada latihan bareng gimana cara ngembanginnya gitu ya. Jadi dan itu nanti yang ini Sakubung yang ini akan saya jadikan UTS ya. Jadi nggak akan bikin karangan baru lagi untuk UTS. Tapi saya berharap kalian maksimalkan Sakubung yang kemarin ya. Paham ya? Oke, baik. Ini waktunya juga udah selesai ya. Baik, waktunya udah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Otsukare sama desu. Ya.